orang-orang yang pakai kaos berseragam itu biasanya dari family catering. Nah, kalau consumer tuh lebih ke arah pelanggan ya. Pelanggan tuh berarti yang memang sudah menjadi bagian di dalam Terpengaruh dengan organisasi. dengan adanya organisasi Dengan kita. adanya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap bersama saya Dana Dan saya Insan. di IC Classroom. Nah, kali ini kita bahas mengenai halayak dari PR. Halayak PR apa sih Insan halayak ini? Halayak itu sebenarnya adalah pihak-pihak atau orang-orang. Ini bisa orang, bisa bentuknya organisasi juga. Yang penting pihak-pihak tersebut terpengaruh dari keberadaan organisasi kita. Oh, berarti orang-orang yang terpengaruh dengan organisasi. Dengan adanya organisasi Dengan kita. adanya. Langsung ataupun tidak langsung? Iya, langsung ataupun Oke. tidak langsung. Nah, halayak ini dibagi jadi dua, halayak internal dan eksternal. Kalau halayak internal itu biasanya adalah karyawan dari suatu organisasi maupun investor. Nah, kalau internal itu yang berada di dalam Organisasi, organisasinya. ya. Nah, di dalam organisasinya. Internal yang ada di organisasi. Kalau eksternal, Insan? Kalau eksternal bisa media, kemudian government atau pemerintah, Ya. terus ada juga pelanggan, kemudian konsumen, Masyarakat lalu ya? masyarakat umum lah yang Masyarakat tidak umum bisa kita identifikasi satu persatu, kemudian ada juga atau komunitas-komunitas yang berhubungan dengan organisasi kita. Nah, kalau kita ngomong halayak, kan tadi udah dibagi ya. Apa sih tujuan kita membagi halayak? Apa tujuan kita mengidentifikasi nih halayak? Kenapa kok kita harus membagi-bagi seperti itu? Nah, karena begini, kalau kita bicara mengenai halayak PR, maka kan butuh perlakuan yang berbeda-beda nih. Oh, iya, Tentu benar, dong, perlakuan kita kepada media dengan kepada pelanggan kan beda. Beda. Nah, sehingga kita butuh mengidentifikasi secara detail kira-kira halayak-halayak dari organisasi kita itu siapa saja sih, sehingga kita bisa menerapkan treatment yang tepat. Kapan kita harus A, kapan kita harus B, kapan kita harus C kepada halayak siapa dan kepada target siapa, sehingga semua program-program yang kita buat bisa sesuai dengan citra atau reputasi dari organisasi yang kita inginkan. Oke. Gitu. Jadi PR ini ya kegiatannya adalah untuk membangun relasi, bisa Untuk membangun relasi, Bisa, untuk membangun citra, untuk membangun reputasi. Artinya bagaimana organisasi tersebut bisa terlihat baik di mata masyarakat. Itu sebenarnya fungsinya dari PR. Oke. Nah, salah satu kegiatan PR kan ada banyak ya kegiatannya ya. Nah, salah satu kegiatan PR adalah employee relations, ya kan? Employee relation. Employee Artinya relation. bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan karyawan kita sendiri nih. Yang ada di dalam yang organisasi, ada di dalam berarti dulu organisasi, ya? Oke. dalam internal Lingkup organisasi tadi. terkecil berarti. Iya, lingkupnya. Oke. Contohnya employee relation apa nih? Contoh aktivitas employee relation itu bisa seperti dengan mengadakan family gathering. Family gathering, Family gathering kita bisa ngundang keluarga dari konsumen, bukan. keluarga dari Karyawan. karyawan untuk bisa ikut jalan-jalan bersama. Nah, di situ kan tercipta sebuah keakraban antara organisasi dengan karyawannya, sehingga merasa, perusahaan saya, tempat bekerja memperhatikan saya nih. Akhirnya lebih giat lagi kerjanya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak tahu family gathering ya, kalau dulu sebelum pandemi teman-teman liburan dan ada orang-orang yang pakai kaos berseragam itu biasanya dari family gathering. Family gathering kantor ya, ada tulisannya dan itu kaosnya biasanya sama gitu. Itu family gathering itu kayak gathering. gitu. Ya. Salah satu cara dari organisasi untuk menjalin hubungan baik dengan karyawannya. Iya. Terus Selain itu ada lagi? juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Training buat karyawan. Mereka merasa, saya di sini bukan hanya diperas tenaganya nih, tapi juga dididik nih di sini supaya bisa lebih punya kemampuan lagi. Nah, itu adalah salah satu caranya lagi. Lalu ada lagi nih kayak asuransi kesehatan bisa? Oh, bisa. Oh. Justru kan senang ya kita bekerja di tempat perusahaan, harus asuransi kesehatan kita diperhatikan. Kemudian asuransi pensiun juga diperhatikan. Malah makin giat mereka bekerjanya. Makin cinta sama kantor ya. Terus apa lagi nih? Reward mungkin ya? Penghargaan bisa juga. Jadi kita misalnya bikin nih setiap bulannya, siapa sih karyawan-karyawan yang memang berprestasi, kita taruh di mading kantor. Itu kan yang melihat, yang merasakan kan, bangga banget gitu ya. Benar.
tujuannya kita melakukan kegiatan tadi apa? Kayak misalkan family gathering, training, itu sebenarnya buat apa sih, Insan? Jelas kita butuhnya agar bisa mendapatkan sebuah loyalitas karyawan. Kesetiaan. Sehingga dia bisa lebih produktif lagi, bisa giat bekerjanya, tidak malas-malasan. Itu adalah tujuan utamanya dari employee relation itu. Jadi tujuan utama. Lalu setelah employee relation, nah ini ada beberapa contoh ya. Kalau misalkan nih employee atau karyawan yang nggak setia atau nggak loyal, itu contohnya akan banyak demo misalnya. Iya, kan? bisa sering di demo. Sering di demo. Bukan demo massa, bukan ya. Contoh misalnya mungkin bisa begini. Kalau loyalitas konsumen terhadap kita buruk, misalnya perusahaan kita lagi diterpa masalah ya, pandemi gini lah, kan kita butuh misalnya penyesuaian gaji. Oh, iya. Kita misalnya minta menurunkan gaji ke karyawan. Nah, tapi kalau hubungan kita buruk, maka bisa saja kita di demo. Oh iya, benar. Gitu. Nggak terima, dia merasa nggak terima. Tapi kalau hubungan kita baik, mungkin karyawan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh organisasinya. Oh, ternyata organisasi saya terdampak nih. Nggak apa-apa lah kita dikurangi gajinya, nggak apa-apa. Nah, itu artinya sense of belonging-nya lebih kuat ya, lebih kuat. Lalu ada lagi selain employee relation, ada lagi namanya investor relation. Ini masih internal ya? Masih internal. Nah, employee relation salah satu kegiatan yang kantor lakukan itu adalah transparansi informasi. Ini penting banget teman-teman buat transparansi informasi. Kenapa? Karena investor itu merupakan salah satu internal kantor yang mempunyai dampak paling besar, salah satunya ya kan. Karena tanpa investor juga kadang-kadang kantor nggak bisa berjalan. Maka dari itu kenapa transparansi informasi ini penting. Nah, ya, yang kedua apa nih? Artinya kan investor itu sebenarnya butuh kejujuran dari pelaksana-pelaksana di tempat dia menginvestasikan duitnya. Benar. Lalu apa nih yang kedua nih? Nah, yang kedua bisa menciptakan suasana kerja yang baik di organisasi kita. Tentu dong investor akan senang. Ternyata saya tidak rugi nih invest di sini. Benar. Lah tujuannya tadi kita melakukan itu apa? Biar korporasi kita ya atau kantor kita itu lebih jangka panjang mungkin ya. Jangka panjangnya bisa lebih aman lah mengenai dana dan lain sebagainya. Benar. Jadi nggak ada masalah dengan investor. Nah, lalu ada shareholder relation. Itu kayak apa, Insan? Nah, kalau shareholder relation sebenarnya sama ya. Shareholder itu yang mirip ya berarti. Bukan mirip ya, memang investor itu. Memang investor. Yang sekiranya juga memiliki rasa dari apa yang dimiliki oleh organisasi itu. Kalau investor kan jelas ya, dia kan pasti duitnya ditaruh di organisasi itu kok, pastinya kan dia merasa menjadi bagian dari organisasinya. Sehingga misalnya kalau investor tersebut merasa buruk hubungannya dengan organisasi kita, maka kita bisa ditinggal nih kalau ada apa-apa. Jadi langsung investasinya bisa dicabut. Misalnya kita lagi pas posisi rugi, kalau kita hubungan baik dengan investor kan bisa dikucurkan dananya untuk kasih bantuan ke kita. Bisa. Tapi kalau buruk ya bye-bye, pergi. Akhirnya perusahaan nggak punya uang. Iya, akhirnya bangkrut yang ada. Lalu kegiatan selanjutnya itu ada consumer relation. Berarti sudah masuk ke yang eksternal ini ya? Masuk eksternal. Tadi internal, sekarang kita beranjak ke eksternal. Yang pertama adalah consumer relation. Jadi consumer relation ini kepada pelanggan ya. Kepada pelanggan consumer lebih ke arah pelanggan. Consumer lebih ke arah pelanggan. Nah, salah satu contoh kegiatannya itu kita bisa kasih diskon atau promosi. Tapi dengan catatan promosinya harus jujur. Jadi promosinya nggak boleh abal-abal. Jangan bilang misalnya dalam 3 hari bisa langsung putih. Nah, nggak bisa. Ternyata begitu dipakai selama 3 bulan nggak putih-putih. Nggak bisa. Itu juga bikin pelanggan bisa lari. Nggak bisa. Jadi emang kita boleh memberikan promosi, tapi promosinya harus jujur kayak gitu. Nah, dampaknya apa sih kalau kita buat kayak gitu, buat jujur, promosi jujur, lalu banyak yang kita tawarkan, itu dampaknya apa pada pelanggan nih? Tujuannya sih sebenarnya agar jumlah pelanggan tuh menjadi meningkat. Meningkat ya tujuannya. Dan kalau pelanggan kan lebih baik gini, lebih baik kita merawat pelanggan daripada kita cari konsumen terus menerus. Oke. Jadi loyal ya. Loyal. Nah ini lalu selanjutnya ada customer relation. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu bedanya apa, Insan? Consumer dan customer. Nah kalau consumer tuh lebih ke arah pelanggan ya. Pelanggan tuh berarti yang memang sudah menjadi bagian di dalam organisasi kita, yang sering mengkonsumsi produk kita. Tapi kalau customer atau konsumen pembeli itu berarti dia. Pembeli yang memang
belum banyak memiliki loyalitas. Engagement-nya belum besar. Iya, masuk sering gonta-ganti produk misal. Bisa aja dia coba-coba ya. Hari ini Indomie, besoknya mie sedap, besoknya sarimi, nah ganti Besoknya mie gelas gitu. Iya. Gitu. Jadi kegiatannya customer relation ya. Customer relation ini kegiatannya ada catering. Catering ini bisa berbentuk seperti kayak undian. Kamu kalau belanja segini nanti dapat kupon undian, nanti diundi setiap 3 bulan sekali misalnya. Itu adalah salah satu caranya. Lalu cara selanjutnya ada member. Jadi member. Jadi kita tawarkan manfaat kalau dia jadi member gimana. Kemudian secara nggak langsung biar dia menunjukkan sebuah ikatan ya dengan organisasi kita. Berarti kalau misalkan dia udah jadi member nih, berarti customer ini akan jadi consumer. Akan jadi consumer ya. Oke. Lalu tujuannya apa kita? Nah, tujuannya jelas ya. Tujuannya biar dari yang awalnya dia hanya sebatas konsumen, pembeli yang bukan loyal, kemudian kita tujuannya untuk menjadikan dia sebagai pelanggan. Berarti naik tingkatan ya? Naik tingkatan pelanggan kita. Gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut, kayak misalkan catering customer, menawarkan member, itu akibatnya apa? Nah, akibatnya kita tambal sulam. Maksudnya jadi tambal misalnya sulam? kita dapat konsumen baru. Nah, tapi konsumen yang lama hilang. Akhirnya hilang ditambal gitu. Jadi sama aja nggak meningkatkan berarti ya? Artinya kita akan bekerja keras terus menerus kalau itu terjadi. Sehingga kita butuh yang dinamakan dengan menjalin hubungan baik dengan konsumen. Gitu. Oke. Lalu kegiatan selanjutnya ya, itu tadi sudah ada consumer dan customer. Kegiatan selanjutnya ada government ya. Apa government relation? Pemerintah. Hubungannya dengan pemerintah. Nah, contoh-contohnya kegiatan gimana kita membina hubungan baik dengan pemerintah, yang pertama adalah selalu mentaati peraturan dari pemerintah ya kan. Pasti kebijakan-kebijakan kita taati. Lalu kita peduli akan regulasi-regulasi dari pemerintah. Jadi kita bukannya cuek ya, tapi kita peduli. Memperhatikan. Supaya nanti ketika pemerintah punya kebijakan yang baru, kita juga bisa mengikuti. Benar, bisa jangan sampai kemarin saya gini kok aturannya. Loh, Bapak nggak tahu ya kalau sudah berubah. Jadi lucu kalau kayak gitu. Benar. Jadi kayak mungkin lebih peduli ya, lebih memperhatikan, biar up to date juga gitu. Nah, tujuannya apa nih? Kita membina hubungan baik dengan pemerintah, tujuannya apa nih? Biar operasional perusahaan kita mulus lancar ya. Walaupun ada sedikit pelicin ya. Yang penting kan organisasi kita bisa berjalan dengan seharusnya, nggak ada hambatan. Kayak apa gitu. nih memang, dan kalau ternyata government relation-nya kurang baik, apa nih yang bisa terjadi? Mungkin yang paling gampang sih izin, kalau buat ini ya, buat organisasi atau yang produk dan jasa itu mungkin izin usahanya bisa dicabut. Berarti kalau sudah dicabut susah ke organisasinya lagi? Iya, nggak bisa. Ya kalau izinnya dicabut berarti mereka nggak bisa. Sudah nggak bisa ada di Indonesia mungkin ya kayak gitu. Jadi mereka harus pergi. Harus menciptakan hubungan yang baik. Harus menciptakan hubungan yang baik, benar. Lalu selanjutnya ada media relations. Itu kayak gimana insan media relations? Kalau media relations jelas ya, karena memang PR atau humas fungsinya juga menyebarkan sebuah informasi mengenai organisasi, maka butuh bantuan dari wartawan-wartawan nih, sehingga butuh yang dinamakan dengan media relation. Oke. Nah, media relation ini biasanya media gathering, kemudian kita bisa ngasih press release. Penting banget ya, hampir dalam setiap lapisan ada gathering. Gathering karena memang bisa mempererat satu hubungan antara eksternal dan internal pada organisasi gitu. Oke. Terus press release. Ada press release, kan wartawan kan suka nih biasanya kalau dapat press release, enggak, mereka kalau bikin berita kan nggak terlalu ribet. Sudah dapat press release. Sudah dapat press release. Yang dicari mesti press release. Untuk undangan press conference juga bisa. Atau kalau butuh, kalau perlu kita juga ngasih media kit. Media kit itu kayak gimana? Bingkisan? Bingkisan. Jadi ketika kita udah ngundang press conference, kita ngasih bingkisan apa? Mungkin notes ya, bolpen, gelas, tote bag dan lain-lain ya gitu. Lalu tujuannya kita melakukan media relations apa nih? Jelas ya, kita butuh mendapatkan publikasi yang positif. Sehingga kita perlu nih menjalin hubungan dengan wartawan-wartawan. Sehingga kalau kita misalnya butuh diliput nih, kita telepon. Mas, organisasi kita sekarang ada acara ini loh. Datang ya? Oh iya, siap. Wah, itu artinya kita punya publikasi-publikasi yang menguntungkan dari situ. Jadi kita bisa promosi juga organisasi kita ya ke media juga ya. Lalu kalau misalkan kita nggak melakukan media relations nih, akibatnya apa? Celakanya kita akan punya publikasi yang buruk ya. Misal begini nih. Ketika kita organisasi kita terkena isu-isu yang kurang baik, isu miring.
kalau kita tidak punya hubungan baik dengan wartawan, mungkin mereka akan langsung mempublish tanpa konfirmasi ke kita. Padahal bisa aja beritanya salah. misalnya. Kalau hubungan baik kan kita telepon dulu. Mas, ini kok saya dengar berita gini ya? Ini benar ta? Nah, dia bisa konfirmasi kalau hubungan kita baik. Tapi kalau buruk, ini ya kemarin kita kesana nggak rasain, tak tahu ditulis. Tulis. Gitu. Oke. Lalu yang ada lagi yang selanjutnya itu community relations. Jadi maksudnya community relations ini kita membina hubungan baik dengan masyarakat, ya komunitas. Lah ya. Masyarakat di sekeliling organisasi. Baik yang bisa kita identifikasi maupun yang tidak kita identifikasi ya. Benar-benar. Jadi tetap lagi kegiatannya berupa apa, Chan? Catering dong. Bisa catering. Catering andalan organisasi. Contoh nih perusahaan kita perusahaan otomotif. Nah, kita bisa bikin nih catering dengan cara pawai kendaraan apa gitu yang sesuai. Apa sih namanya kalau pawai kendaraan ini apa? Touring. Atau bikin yang lagi hits nih. Apa itu? Road party yang ada mobil. Oke, road party, cabriolet challenge. Jimmy challenge. Mungkin bisa bikin kayak gitu. Bisa kayak gitu. Itu salah satu community relations. Community relations. Oke. Nah, tujuannya apa nih kita bikin community relation? Mungkin kita bisa dapatkan support lebih ya. Misal kita ulang tahun, mereka secara nggak langsung atau secara nggak perlu disuruh mungkin bisa mereka mengucapkan atau apa gitu, sehingga kita dapatkan support yang lebih dari komunitas-komunitas tersebut. Oke. Lalu apabila kita nggak melakukan community relations, akibatnya apa? Akibatnya ya sebenarnya kalau kita lihat akibatnya mungkin tidak bisa terlalu kita prediksi ya, karena emang mereka berada pada lingkaran yang luar. Tapi mungkin kita nggak punya dukungan-dukungan yang bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Mungkin karena dukungan ini penting ya buat sebenarnya penting, iya, walaupun kecil tapi penting. Kalau bentuknya banyak kan ada yang bela di luar. Misalnya perusahaan kita terkena isu, ada yang bela nih, enggak kok saya pakai perusahaan itu baik kok. Nah, gitu. Bisa juga sih ya, emang kayak gitu. Mungkin lalu, hanya itu mungkin hanya ya. Itu ya, udah ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan nanti bisa langsung komen ya. Bisa langsung komen, boleh nanti dijawab oleh Insan dan juga Dana. Nanti kita ketemu lagi di materi-materi yang selanjutnya. Tetap bersama kita IC Classroom. Saya Dana dan saya Insan. Bye bye.